Gunung Arjuno dengan ketinggian 3.339 meter di atas permukaan laut merupakan salah satu gunung dengan pendakian yang tidak ringan di Jawa. Selain jalur populer melalui Tretes, pendakian melalui Purwosari juga menawarkan pengalaman yang sangat menarik. Jalur pendakian melalui Purwosari tidak hanya tentang mencapai puncak, tetapi juga mengalami suasana mistis yang kental dengan berbagai situs peninggalan Kerajaan Majapahit dan tempat-tempat pemujaan. Hal ini membuat pendakian Gunung Arjuno via Purwosari sering disebut sebagai pendakian spiritual. Sejak November 2019, pendakian Gunung Arjuno menggunakan sistem pemesanan online untuk setiap jalur resmi. Pos perizinan terletak di Desa Tambak-Watu. Di sini seluruh pendaki akan dicek perlengkapan pendakian, serta akan mendapatkan briefing dari petugas. Dan saat itu, Pak Edi yang memberikan briefing. Untuk menuju pos 1 untuk Pugo, kita bisa naik motor, dan telah tersedia lahan parkir di sana. Beda dengan beberapa tahun yang lalu, di mana kita parkir di desa, dan sudah berjalan kaki menuju untuk Pugo. Silakan. Arjuno, Yes. Arjuno. Yes. Dimulailah perjalanan dengan jalan yang dipaving hingga pos 2 Tampuwono. Sekitar 40 menit kita tiba di Tampuwono. Di sini terdapat warung dan beberapa pondok untuk para peziarah. Juga terdapat petilasan ayam sekuter dan senang Dewi Kunti untuk mengisi persediaan air. Selepas dari Tampuwono ini, medan berupa tanah lembab dan langsung saja menanjak. Kurang lebih 15 menit kita tiba di pos 3, yang diberi nama Eyang Sakri. Nah, sejak dari pos 3 ini, medan makin menanjak, dan rata-rata didominasi bebatuan. Bicara tentang Gunung Arjuno, Gunung Arjuno adalah sebuah gunung berapi kerucut di Jawa Timur dengan ketinggian 3.339 mdpl. Gunung Arjuno secara administratif terletak di perbatasan Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan, serta berada di bawah pengelolaan Taman Hutan Raya Raden Suryo. Gunung Arjuno merupakan gunung tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Gunung Semeru, serta menjadi yang tertinggi keempat di Pulau Jawa.
bernama Arjuno berasal dari salah satu tokoh pewayangan Mahabharata. Ada beberapa kisah yang berkembang di sekitar gunung ini. Di antaranya, ada cerita yang mengatakan bahwa di sekitar Gunung Arjuno terdapat makhluk gaib yang tidak dikenal dan menakutkan. Enggak, Pak. Ada juga cerita tentang sebuah rumah yang terletak di sekitar Gunung Arjuno yang dihuni oleh hantu. Rahayu. Iya. Lalu ada juga cerita tentang makhluk misterius yang ditemukan, dan juga tentang tempat suci yang terletak di sekitar Gunung Arjuno yang dipercaya memiliki kekuatan mistis. Keong merambat. Tentunya untuk mempercaya atau tidak, itu kembali pada pribadi masing-masing. Entahlah. Iya. Glenn. Mantap. Paham. Yung, apa Yung? Sangat paham. Faded in this dark and smoky room, way your face reflecting bright green, brights and blues. You know I kinda want to disappear with you, but don't think that is what I would usually do. You know it's just like I felt the heat the moment he pressed his lips up against mine. 2 jam sudah kami berjalan dari pos 2 tadi. Kini kami tiba di pos 4 yang dinamai Eyang Semar. Di bagian atas ada patung Eyang Semar dan tempat pemujaan. Dan disinilah yang oleh beberapa kalangan dipercaya sebagai tempat moksanya Eyang Semar. Untuk menuju pos 5, medan tak berbeda jauh dengan sebelumnya. Hanya sedikit lebih terbuka, jadi sinar matahari langsung menyentuh kami. The back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs. We've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? Ini merupakan tanjakan terakhir sebelum pos 5 Mangkutoromo. Sebutan Mangkutoromo sendiri ada yang menyebut Mahkutoromo, di mana rata-rata menjadi tempat pilihan bagi kelompok pendaki untuk bermalam sebelum menuju puncak. Karena di sini tersedia air dan tempat camp yang lumayan luas. Beberapa tenda telah berdiri ketika kami sampai di sini. Trust, yeah. No,
I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, until my shadow turns to sun rays. And on Setelah tenda berdiri, kami nikmati bekal yang sedari tadi sudah kami bawa, dan kami segera istirahat untuk persiapan menuju puncak keesokan harinya. Tengah malam kami persiapan untuk menuju puncak, dan entah kenapa hawa yang kami rasakan tak terlalu dingin malam itu tak membuat kami nyenyak tidur. Hal itu juga yang membuat kami merubah rencana untuk ke puncak, yang awalnya akan memulai jam 3, akhirnya kami putuskan jam 1 untuk berangkat. Kita berdoa agar bisa sampai dengan selamat dan kembali pulang dengan keadaan sehat. Berdoa dimulai. Arjuna yes ya. Arjuna, Yes. Sampai sepilar yuk. Hawa dingin dan deru angin yang kencang mengiringi langkah kami malam itu. Sepilar. Jos perlu di lumayan menggeh. Glenn. Sebentar lagi sampai Jawa Dipa. pos gelap. Beberapa kelompok pendaki juga mengawali perjalanannya menuju puncak saat itu. Beberapa lagi masih mempersiapkan diri untuk summit. Guys, Jawa. oh Glenn apa Glenn? Jainul perlu mencoba ke sini khusus ya Jainul. Khusus bahasa Jawa. Khusus bahasa Jawa. 4 jam sudah kami berjalan di Pandu Cahaya Center. Tatkala nampak cahaya jingga di belakang kami, di ufuk timur yang jauh di sana. Mas, Satu persatu kami matikan senter kami ketika rumput dan pepohonan sudah mulai nampak warnanya. Senin Kamis, Solo. Wajah-wajah lelah. Lautan awan menyambut hadirnya pagi, Kita lihat dan berada di atasnya adalah sebuah torehan pengalaman yang tak semua orang bisa merasakannya. Ini yang patut kami syukuri. sangat melelahkan.
Tak nyenyaknya kami tidur malam tadi membuat rasa kantuk datang di awal hari ini. Hingga tidur merupakan keputusan yang paling tepat untuk tetap menjaga ritme perjalanan kami. Makin nampaklah kemagahan semesta, Gunung Semeru yang gagah berdiri di seberang sana, dan gumpalan awan seolah menjadi titian untuk mengantarkannya ke sana. Langkah kami mulai melambat beberapa saat setelah melewati Pelawangan yang disebut Pos 8 dan merupakan pertemuan jalur Purwosari dan jalur Lawang. Rasa lelah yang sepertinya sudah mendekati ujungnya membuat kaki tak lagi terangkat sempurna hingga beberapa kali terantuk. Beberapa pendapat mengatakan, mendaki gunung tak hanya soal fisik, namun mental juga menjadi sasarannya. Dan ini ada benarnya. Tenaga masih berapa persen? 2,5. Semangat teman-teman, semangat. Mau puncak. Tenaga berapa persen Pak Ilham? 1,5. Sebenarnya mudah sekali untuk memutuskan kembali saja, tapi tidak dengan perjalanan kali ini. Perjalanan selama 6 jam hari ini membulatkan tekad kami untuk tetap sampai puncak. Pohon cantigi seolah menyediakan buahnya khusus untuk kami.
memberikan sedikit suasana berbeda di tengah rasa lelah, kantuk yang makin kuat, serta bagaimana sibuknya kami menyibakkan debu. Tan tinggi. Tunggu meneh. Langit tetap biru, dan bebatuan itu adalah sebuah pertanda jika beberapa saat lagi kami akan tiba di puncak. Inilah puncak Arjuno. Di ketinggian 3.339 mdpl ini kami sekarang berada. Rasa syukur yang tak terhingga kami lantunkan. Ada koyo ndek beduk asu bengoke. Ya bengok. Lah yang ngono. Evin. Kit 25 lek malam. Siapa Yung puncak Yung? Tes. Masuk. Anu Lembah Kijang. Dapat ini Depan dapat memang. Komennya di puncak mantap. gitu toh. Vin komennya di puncak apa Vin? Mantap. Terima kasih ya Tuhan, hidupku asik. Lumayan dengklei cemu-cemu. Lo nggak pakai dekor. Naik Glen. Puncak Glen. Cukup. Tahu kemongan. Kabut mulai hadir, menemani perjalanan kami meninggalkan puncak Ogalagil. Jalan ini adalah pertanda kami akan mengakhiri salah satu etapa perjalanan kami hari ini. Sampai di Mangkutoromo, tempat tenda kami berdiri. Rasa lelah itu terbayar lunas. Semesta merestui kami hari ini. Satu etapa lagi akan kami tuntaskan hari ini. Terima kasih Arjuno. Terima kasih atas segala yang kami rasakan di sini.